Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini sini nggak boleh lewat. Ini yang dosen arsitek. Oh, ini dosen arsitek. Ya. Oh, rumah dosen Udayana. Ini dosen arsitek Udayana, ini rumah di sini. Apa saja. Buka Jeb. Kamu diulang Sekangin. Ini buka Jeb. Ini rumahnya Denpasar, setelah pensiun baru kembali ke Oh, desa. dia sudah pensiun. Udah jangan kalau Ini kami dulu. Silakan. Swastiastu. Pendengarnya Nggak agak apa-apa. gini. Ambil baju. Tapi licin. Dia udah pensiun. Udah pensiun. Pulang ke sini. Tapi tetap kalaupun tinggal di Denpasar seminggu sekali pasti pulang. Ada kegiatan Diri manusia Bali, wah. kegiatan makanya anak-anak Mengikatkan diri pada lingkungan. Sehat. Ya, Apa kenal sama saya? kenal di TV. Dipi. Iya. Saya Dedi. Iya. Udah 2 kali berkunjung sini Oh, gitu. belajar tradisi Oh, gitu. lingkungan. Bapak ngajar berapa lama? Masa kerja 38 tahun. Ngajar di Udayana, Iya, arsitek. iya. Waduh. Kenapa balik ke sini nggak tinggal di Sudah Denpasar? pensiun, Pak. Kan pensiun bisa tinggal di Denpasar, ngapain susah-susah balik sini? Kembali ke habitat. Wah, kembali ke habitat. Iya, Lebih nyaman di sini. iya harus nyaman, Pak. Harus Harus nyaman. nyaman. Ini saya lagi ini Pak. Kita ini kan kalau di Jawa Barat itu kan kalau bicara wiwitan, bicara Bali, Sunda apa namanya Bali Age, itu kan di otaknya itu pasti dibenturkan agama dengan Iya. keyakinan yang berkembang karena saya Muslim. Iya. Tetapi selalu saya dan sekarang sudah mulai terbuka seiring dengan saya menyampaikan seluruh pesan lewat media sosial. Sesungguhnya ajaran tradisi itu satu yang mereka ajarkan, mengajarkan manusia tidak boleh merusak alam yang menjadi tempat penciptaannya, betul tidak? Betul. Nah, dari sisi akademis ilmiah Bapak kan dosen. Apa yang bisa dijelaskan dari sisi ilmu akademis Pak tentang kampung ini? Maksudnya Dari sisi akademis lingkungannya Pak. Satu dari arsitek. Nah, Kalau- arsitek ini Bapak arsitek di sini melambangkan apa sebenarnya? kalau melihat dari lingkungan kami di Ya. sini, kalau melihat dari fisik yang ada, Iya, kami ini kelihatannya desanya agak tertutup. betul. Kelihatan kan ada pintu gerbang, ada yang Iya. yang utara, selatan, timur, barat. Iya, utara, selatan, Betul. timur, barat. Iya. Iya. Kemudian kalau lingkungannya sendiri, bangunan kami kan pro Iya. asesnya. Jadi lingkungan kami terdiri dari 3 core sebenarnya. Iya. Iya, 3 core. Lalu 3 course apa aja? 3 itu. yang paling barat, Mm-mm. barat, kemudian ini yang di tengah, Mm-mm. kemudian di timur banyak pandir. Timur itu gunung. Masih ada lagi satu deret. Oh, deret Iya. lagi. Mm-mm. Ada. Jadi kami orientasinya ke core jadinya. Core. Iya. Mm-mm. Jadi penyusunan rumah pun demikian. Dibagi core. Iya. Apa maknanya? Barat apa maknanya? Timur maknanya apa? Kalau kami di sini lebih banyak bahwa orientasi kami ke tengah, Oh, ke tengah. ke tengah. Beda sedikit dengan mungkin di Bali Dataran. Mm-mm. Kalau Bali Dataran kan menganggap gunung atas, Mm-mm. bawah laut. Ah. Ya, jadi timur barat. Jadi Oh iya, kalau sucinya dunia atas, dunia tengah, dunia bawah Iya. itu kalau dalam cara berpikirnya orang Sunda. ya. Di Bali sama? Iya, saya kan masuk. Jadi atas gunung, bawahnya ke laut.
Atas gunung, Iya. bawah laut. Iya. Hidupnya Ini di manusia di tengah. Tengah, iya. Ini termasuk tengah. Kami di sini makanya agak berbeda. Jadi, orientasi kami ke tengah, Oh, tengah. Tidak ke timur, tidak ke barat, ke tengah. ke tengah. Ke tengah. Wilayah tengah. Sehingga rumah-rumah kami semua itu menghadap ke kor. Nah, kalau di Jawa, Pak, kalau di Jawa nih, kalau ada desa yang pakai batu begini sudah dianggap desa tertinggal. Nah, kalau di tidak- Jawa, karena orang Jawa mungkin udah lupa pada ilmu lingkungan. Kenapa orang sini mempertahankan jalan yang susah-susah, nggak mulus begini? Kalau tidak salah, mungkin salah satu jadi identitas desa tua itu pakai batu. Oh, pakai batu. Di samping itu juga mungkin ada piara kerbau kami di sini. Oh, Itu dianggap sebagai simbol desa. Bapak kan sudah simbol manusia modern. Ya, Pak, ngajar di Denpasar. Iya. Jadi dosen arsitek tinggi, Pak, derajatnya dari sisi keilmuan, nggak mudah jadi dosen arsitek. Bapak pelihara kerbau tidak? Desa, Pak. Desa. Ada di sini. Liar. Oh, kerbaunya dilepas. Dilepas, Pak. Di mana? Ini masih Ada, keliling, Mas, kadang keliling. pagi baru kesini. Oh. Ini Kalau sore di kandang kami. kerbau yang nyukur ini. Nah, kalau di saya itu rumput begini disemprotin pakai pestisida biar mati. Biar mati. Nah, di sini enggak. Enggak. Kita enggak. Jadi dimakan oleh kerbau. Kerbau, iya. Kerbaunya berak. Kan kotor nanti kerbau berak. Ya, memang itu masalah kami. Tapi biasanya kan sudah Nanti jadi- dibersihkan. Jadi rabuk dia. Oh, jadi pupuk. Iya. Gitu. Bapak dosen arsitek ngapain susah-susah di sini, Pak? Tinggal gambar 150 juta. Gambar 150 juta, bikin grup konsultan, ikut proyek-proyek pemerintah 5% biaya perencanaan, Pak. Waktu masih aktif kami juga punya satu Heeh. punya. Sekarang kenapa enggak? Sudah seperti tadi saya kembali ke habitat kami. Lebih milih hidup tenang di sini. Iya. Waduh. Punya anak putra berapa? Saya tidak punya. Tidak Tapi punya? cucu banyak. Dari mana dapat cucu? Dari adik-adik. Oh. Nah, itu kan tadi katanya kalau yang nggak punya putra nanti bisa jadi rumahnya diambil adat. Kalau ada yang mewarisi dari keluarga tinggal. Oh. Iya. Tapi kalau tidak mungkin Keluarga. sudah punya rumah semua, nggak boleh. Karena Oh, satu keluarga tidak boleh memiliki lebih dari satu rumah. Wey, sosialis banget. Ini bapak nih, bapak kan nggak punya anak, Iya. tapi punya keluarga, Punya, cucu iya. dari adik, Iya. ya kan, atau dari kakak. Iya. Nanti kalau seluruh anak cucu bapak pada punya rumah, itu nggak boleh rumah bapak diwaris. Harus memilih. Kalau rumah itu warisnya untuk yang anak paling kecil. Anak paling kecil. Sama seperti saya anak paling kecil. Istri anak paling kecil. Bapak kan nggak punya anak paling kecil. Nggak Nah, punya artinya anak. saya anak terkecil, istri anak terkecil. Ah. Iya. Rumah di mertua itu haknya punya saya. Mm-mm. Tapi mertua masih hidup sekarang. Kalau sudah meninggal, tapi kami tidak boleh memilih kedua-duanya, Kang. Oh, harus satu. Iya. Oh, bapak misalnya saat bapak punya istri bungsu, Ya. kalau orang Sunda bapak Ya. bungsu, harusnya kan dapat rumah dua. Dari mertua laki-laki, mertua perempuan dapat satu-satu. Ya. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Tempat yang bapak ngajarin ketidakserakahan malah, itu tidak boleh. ngajarin Satu kesalehan harus sosial. Jadi di sini nggak ada orang berkelahir bukan warisan. Nah, Wah, di kita bisa bunuh-bunuhan, kadang-kadang kalau gugat-gugatan ke pengadilan. kalau kebunnya mereka jarang yang dibagi. Karena orientasi kita hasilnya yang dibagi bukan tanahnya. Iya. Artinya kalau keluarga sama keluarga hasil berapa dapat dikumpulkan tiap tahun atau setiap upacara dibagi. Bukan tanahnya karena tanah itu ibarat piring. Nikmati isinya jangan apa-apa. Luas tanah buat apa? Kalau tidak bisa menikmati hasil, kita tanah pengen di mana-mana, hasilnya nggak pernah menikmatin. Nah, bapak ini kan, misalnya bapak nih, bapak kan taruhlah bapak ini nggak punya anak tapi punya saudara. Jadi harus di antara saudaranya yang tidak punya rumah baru boleh ngambil Ya, rumah bapak. kalau semua sudah punya rumah, Kalau semua sudah punya rumah, ini direlakan dibongkar kembali jadi hak adat lagi, siapapun boleh menempati. yang dibongkar rumahnya. Iya, Rumahnya dibongkar. Dibongkar. Rumah sebagus ini harus dibongkar. dibongkar kalau tidak ada yang menempati. Nanti tanahnya tetap ada. Kembali ke adat. Tanahnya Kalau kembali ada ke keluarga desa. yang masih sudah berkeluarga, karena sebelum berkeluarga tidak boleh menghakimi. Tanahnya dibongkar, nanti air jatuh
nyerap lagi airnya. Wah, luar biasa ini pembelajaran. Karangannya ini milik desa, Pak. Karangan milik Iya. desa ya. Ini hanya membangun Ini orang-orang beradab ini. Peradaban. Jadi saya kalau ngomong orang Nusantara ini jauh lebih beradab leluhurnya. Buktinya ini di sini. Di Sunda juga sama. Makanya PTSL yang terakhir Ha-ha. itu semua sertifikat atas nama desa adat semua. Oh, Di bawahnya diperuntukkan untuk ini. jadi alas PTSL itu milik desa. Iya. Iya. Alasnya, Iya. baru peruntukannya untuk Purwanto, Iya, itu. untuk Edi, untuk Agung. Dan ini bisa diwariskan. Hmm. Nah, seandainya kami kan tidak boleh menggadekan. Ha-ha. Kalau bank sudah tidak mau menerima di sini kan. Jadi satu-satunya ya harus ini adat, simpan pinjam di adat. Luar biasa. Nah, kalau di tempat saya sudah ada kalimat agung, misalnya agung itu untuk masjid, artinya tinggi. Di sini agung apa? Balai Agung pusat besar. Di sini masjid. Besar. Jadi balai agung itu balai besar. Ya, itu untuk pusat pemerintahan. Jadi saya berenam itu kepala adatnya tiap hari Ha-ha. di Balai Agung jam 8:30 malam. Ngantor di situ. Ngantor. Iya. Jadi apapun permasalahan warga, entah itu mau peninjauan pohon, itu mereka datangnya jam 8:30 malam ke Balai Agung. Jadi Bapak di sini sekarang nikmati pensiunan. Iya. Tapi kan pekarangan masih ada, Karangan sawah ada, sawah. itu milik bersama, jadi milik orang tua. Orang Jadi- tua. Jadi Nggak rebutan dah. Hasil kan? hasilnya yang di Saya hasilnya jadi yang- malu. Di saya ribut terus urusan warisan. Kadang-kadang juga satu keluarga, misalnya ini ada keluarga yang sakit, mereka dulu yang dikasih lebih banyak. Ada yang punya hajatan perkawinan, setahun ini lebih banyak buat Hasilnya. keluarganya. Iya. Ini sawah nih, sawah milik keluarga. Yang mengerjakan sawahnya siapa? Itu lebih banyak orang-orang luar kan. Karena jauh dari jaraknya pemukiman jauh, kita. Pak. Oh, jaraknya dikerjain orang-orang luar, dibagi hasil. Iya, bagi hasil. Tapi jujur, Iya. Iya. 50-50 kalau kami. Oh. Kalau Karangasem umumnya bagi 3. Pemilik dapat 2, penggarap 1, kalau kami bagi 2. oh 50-50. Lebih Kadang-kadang adil lah. ketika sudah mau panen diinformasikan ke kita. Sudah siap panen, kita tinjau ke sana. ditinjau. Penggarap yang merebahkan. Ini kan satu peta, rebah kanan, rebah kiri. Oh. Pemilik yang pilih-pilih. Walah, Tidak boleh yang membagi itu memilih. di saya banyak ketipu kalau nyawa-nyawa begitu. Biaya habis besar-besar, pas hasil bilangnya hampir sama tikus. Di sini enggak ya. Enggak. Jujur aja orang. Bahkan kami satu Subak itu kan wilayah besar sawah. Itu digarap oleh saudara Muslim. Di sini kan banyak, di timur ini Muslim. ada Muslim. Tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah dari dulu. Bahkan kalau bahasanya lebih sudah bahasa Bali, bahkan lebih halus mereka bahasa Bali. Bahasa Bali. Iya. Jadi ngomongin adat itu bukan hanya ngomongin leluhur, tapi ngomongin sistem nilai, ngomongin empati, ngomongin nilai keadilan sosial, ngomongin tenggang rasa, dan ngomongin kebersihan jiwa. Hebat, kagum saya. Toleransi. Bapak ini dosen arsitek, balik tinggal sini, nggak akan nyangka ini dosen arsitek Udayana. Oh, udah. Ya udah tua Pak. Waktu mudanya Bapak ganteng. Pernah nggak jadi playboy Pak? Dulu dosen Universitas Udayana. Iya. Sekarang dosen Universitas udah tua. Iya. Ini luar biasa ya. Ini kita ingat loh. Jadi sebenarnya republik yang berdasarkan Pancasila ini, kalau kita mau konsisten pada Pancasila, sistem nilainya seharusnya mengacu pada perilaku adat, lingkungan. Karena kita jujur ya, kalau ngomong keadilan sosial, disinilah keadilan sosial diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat desa. Kalau setiap desa membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat desa, maka Indonesia adil. Karena Indonesia itu terdiri dari desa-desa. Nggak, kalau udah desa-desa berarti Indonesia semuanya. Hebat ya. Dan kita bersyukur ya sama Baliage ya, orang kampung di sini ternyata masih konsisten menjaga tradisi leluhur.
leluhurnya punya nilai kemanusiaan, punya nilai keadilan, punya nilai sosial. Luar biasa. Contoh ini. Gitu. Mau digoreng-goreng politik lagi silahkan, pilkadanya sudah selesai. Saya ucapkan selamat Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Terima kasih. Bertugas. Siap, Pak. Saya ingin lah, walaupun saya belajar ke seluruh kampung adat Nusantara, bukan hanya Bali ya. Intinya desa itu akan mengalami keadilan dan kemajuan manakala budaya leluhurnya dijaga, Pak. Ini problem kita ini. Kayak tadi tuh, pemilikan hak atas tanah, bagaimana negara punya kas desa ya. Itu kan sekarang tanah-tanah bengkok kalau di Jawa udah hampir pada hilang. Iya. Terima kasih ya. Kita sudah mendapat banyak pengetahuan di sini. Om Swastiastu. Kami punya balai adat ini belum jadi Pak. Oh, ini punya Pada balai. saat- Ini balai adat ini. Iya. Oh. Punya balai adat. Waduh. Berdua aja ini, pengantin terus. Tinggal di desa lagi. Hebat. Ini lagi bikin balai adat. Iya. Berproses. Maksudnya? Ya terus begitu. Iya. Nunggu apa ini? Kebetulan masih musim hujan sekarang. Mm-mm. Dulu kan Covid. Jadi baru sampai ini udah macet. Ini rumah Gringsing. rumah geringsing tuh. Ya, karena produksi kain geringsing. Kain satu-satunya kain double ikat di Indonesia. Di dunia cuma ada 3, di Jepang, di India, sama di sini. Ya, bikinnya di sini. Di sana Pak. Nah, mari. Kain double ikat tuh artinya apa? Double ikat lungsi sama pakannya ada motifnya Pak. Ini. Sebentar saya ambilkan contohnya. Ini kain apa ini? Itu kain endak bukan. Motifnya aja. Bukan double ikat. Yang ini pewarnanya. Akar mengkudu. Coba saya beli satu kain double ikat. Nah, Di depan di lampu nanti. Sama. Kalau ini dulu ruang terbuka. Jemur padinya sini, bawa naik, turun ke belakang nah, tempat menunggu. ini kain apa? Ini lungsinya. Ini yang bahan untuk jadi kain nanti. Nah, kainnya mana? Kainnya yang ini. Udah kainnya aja. Oh. Pitaran. Double ikat. Ini dari akar mengkudu. Aja pitaran. Meneken. Coba nih. Lubeng. Nah, satunya berapa? Pak. 4 jutaan, Pak. Hah? Itu prosesnya 2 Ya tahun baru wes. jadi. Itu 2 tahun prosesnya baru jadi, Kang. Ya. Ini. Itu sudah dapat indikasi Makanya dibilang geografis. double ikat ini Double Pak. ikat, Yang ini memanjang, satu. Ini yang. Ini peruntukannya untuk apa? Itu selendang. Nah, Itu kan, Ini kan belum dipotong. oh, dipotong berarti. dulu, nanti pas selendang saya. Oh, iya. Oh, udah aja. Ibu ada rekening? Ada. Iris Hah? Ada. Ya udah. 4 juta. Oh ya. 4 juta. Itu proses pewarnanya masih semua pakai warna alami, Kang. Iya. Pakai akar mengkudu, minyak kemiri. Ini iparnya lagi satu. Iparnya Pak Sadri. Oh, yang tadi. Ini kerja di Denpasar. Elektro. Teknik elektro. Iya betul. Oh. Iparnya elektro. Elektro udah Yana. Sekarang udah pensiun. Kerja. masih kerja di Di pasar. Denpasar. Sekarang lagi ke sini. Lagi pulang. Pulang kampung. Hari Minggu Pulang pulang kampung. kampung ya. Nah, ini elektro udah Yana. Saya STH Purnawarman Purwakarta. Mak, foto lu, Mak. Saya Nah. ambil foto. Mak. Ya, kok, Mak. Pak, boleh. Oh, partai. Ini HP-nya sini aja, Pak.
Bapak sini. Ini ulang elektro ini, Bong. Teknik elektro. Elektro Dayana. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini pelajaran penting bagi kita para politisi, para birokrat. Belajar pembangunan, nggak usah jauh-jauh ke negara lain. Belajar pada kearifan leluhur kita yang masih tersisa di desa-desa adat di seluruh Indonesia. Di sini punya pengetahuan yang luas yang harus kita wujudkan dalam undang-undang. Jadi, kalau kita belajar terus ke tempat lain, kita tidak akan pernah menemukan diri kita sendiri. Belajarlah ke kampung kita agar kita bertemu dengan diri kita. Karena bumi ini adalah, negeri ini adalah negeri kita. Begini Kang, sedikit. Nah, sip. Ini inti dari semua geringsing itu. Geringsing itu. Ini ada 3 warna, merah, hitam, putih, sama ini tanda tambah. Nah, orang Tenganan itu wajib pakai geringsing. Jadi semua sumber bahannya ada di alam. Ada minyak kemiri, akar mengkudu, kepundung dan sebagainya. Kami wajib pakai. Ketika kami wajib pakai, kami wajib melestarikan pembuatannya. Ketika melestarikan pembuatannya, kami wajib melestarikan alam. Iya. Supaya kami tetap pakai geringsing. Jadi kalau kita punya kain nggak mesti cemarin lingkungan. Iya, betul. Luar biasa. Itu salah satu akar mengkudu. Wah, untuk ini warna merahnya. belajar ini akar mengkudu Akar nih. mengkudu. Ini akar mengkudu Untuk warna merah. untuk warna merah. Kalau benangnya dari apa? Dari kapas. Oh, benangnya tetap Kapas, kapas. ya. Kapasnya dari mana? Ada di sini. Oh, di sini nanam Ada kapas yang- sendiri. ada yang mintal. Nanam mental sendiri. Ada. Ini pewarnanya dari Akar mengkudu. akar mengkudu. Ini yang udah kering. Ini akar mengkudu dikeringkan. Kemudian jadi pewarna-warna apa? Merah. Merah. Sama Kalau yang hitam. hitam, yang putih Yang putih itu direndam dengan minyak kemiri selama minyak 42 hari. kemiri. Yang hitam juga dari warna ini. Oh. Tapi diwarna daun dulu, baru diwarna dengan merah. Luar biasa. Kearifan. Kamboja. Kamboja dikeringkan. Yang sudah mati karena kami tidak boleh menebang yang masih hidup. Oh. Terima kasih. Menarik. Terima kasih. Kalau masih di Manfaatnya dari akar mengkudu tadi ada. Ini kalian semua sekolah tinggi-tinggi, repot hidupnya. Jual sana, jual sini, bila perlu jual tanah air untuk hidup kaya. Nggak kaya-kaya. Orang sini nggak jual-jual sekolahnya. Ada arsitek, ada elektro.